Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, halo guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya reaction anime Winter 2025 yang berjudul Sakamoto Days episode pertama kayak gitu. Jadi ya, ini adalah anime kesekian yang bakal gua reaction di musim ini dan salah satu anime yang cukup diantisipasi sama banyak orang untuk tayang di musim ini karena ini adalah manga terkenal ya, diadaptasi dari manga terkenal dari Shonen Jump kalau nggak salah, dari Shueisha. Dan ini adalah anime action. Jadi anime action tapi kayak agent gitu. Jadi mungkin kayak semacam John Wick atau gua nggak tahu ya kalau kalau apakah dia kayak agent kayak John Wick kayak mata-mata atau apa nggak tahu. Tapi yang jelas katanya ini action gitu dan katanya di manganya actionnya bagus. Pada orang pada nungguin. Tapi ini anime pun juga punya kontroversi juga. Katanya gara-gara openingnya kalau gitu udah tayang deh dari minggu kemarin itu ternyata cukup memberikan banyak komentar negatif karena katanya animenya bakal jelek lah ini dan lain-lainnya gitu secara animasi dan lainnya. Gue nggak tahu ya, tapi mungkin sih gue yakinnya adalah mungkin karena biasanya kita tuh selalu melihat ya bahwa anime shonen itu punya kualitas yang sangat tinggi banget. Dan Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, terus apalagi tuh istilahnya beberapa Solo Leveling termasuk bahkan yang bisa bilang anime-anime mainstream action yang selalu punya high quality production gitu. Nah tiba-tiba kita dapat Sakamoto Days yang mungkin standarnya itu agak sedikit di bawah. Nah ini akhirnya langsung dihujat. Nah ini akhirnya mungkin karena standar orang untuk shonen sekarang itu cukup tinggi sekali. Makanya ya padahal sebenarnya di musim ini pun juga ada Rurouni Kenshin juga. Yang dimana Rurouni Kenshin itu secara animasi emang bagus banget, tapi bukan kayak Sakuga full kayak itu juga gitu. Jadi gua nggak tahu apakah Sakamoto Days bakal kayak gimana, cuma ya gue sih berharap tetap bagus lah ya. Ya kita langsung saja untuk episode pertama dari Sakamoto Days. Oke, episode pertama kita mulai saja 1 2 3. Oke. Dan kalau nggak salah ya si Sakamoto ini dia itu ini apa namanya enggak tahu mata tuh pokoknya kayak semacam agent gitu tapi dia tuh udah pensiun, udah punya istri kalau nggak salah kan. Gila John Wick coy. Gila tuh ini damn dia lo mau one man army. Buset. Itu besi terbuat dari apa coy? Meninggal. Buset. Anjing ngeri juga nih Sakamoto ya. Oke. Gila digantung ya. Iya coy, jadi dia ini kayak salah satu gua nggak tahu ini agen apa agent gitu atau mata-mata atau apa sih? Gila ngindarin peluru ya. Oh kan dia kayak semacam ansatsu gitu kan. Assassin. Yeah, Sakamoto Taro. 彼はすべての悪党から恐れられ、すべての殺し屋の憧れだった。 Ya oke, berarti ini temanya itu kayak assassin gitu ya. Bener John Wick aja. Udah jatuh cinta sama ini. Koyusta. Ini ada naratornya gitu ya. Punya anak. Jadi jadi bapak-bapak sekali ya. Oke, opening dulu. Gila itu penggambaran sekali ya. Ketika udah punya keluarga pasti bakal langsung sejahtera ya. Jadi bapak-bapak aja.
Nah, kita openingan dulu ya. Katanya openingnya jelek sih katanya. Coba gua nggak tahu ya. Dan akhirnya orang makanya pada pesimis sama animasinya Sakamoto. Oke. Oh, mungkin karena animasinya yang terlihat biasa aja kali ya sama cut-nya juga. Karena kan biasanya kan anime action shonen pasti kan kayak menggelegar gitu kan openingnya ya. Oke. Dia kayak terlalu biasa kali. Koundi. Oke. Oke. Oke lah, gue ngerti sih kenapa akhirnya orang pada pesimis sama animasi ya. Karena emang openingnya sendiri memang bukan kayak menggelegar banget atau kayak gimana coy. Cara animasi ya. Tapi kayaknya kalau secara anime kayak tetap bagus anjing dulu visualnya bagus. Iya jadi kayak bapak banget ya. Awalnya tampan ya. Oh, ini anaknya ya. Iya, tintanya kena. Siapa ini? Dikotorin lagi. Oh, udah kayaknya ini lah yang nagih ini kali ya, duit kali ya. Oh, penggambaran nih kalau iya tapi dia nahan diri. Kalau enggak gua gitu loh. Iya, langsung kebaca gitu deh kayak versi Sakamoto ya. Shin, Esper. Oh, jadi oh, dia bisa baca pikiran, coy. Wait, what? Ya, jadi kayak apa namanya dia itu kayak ini, coy. Kayak bisa ngelihat isi hati orang. Wait. Iya, jadi kayak dia bisa baca pikiran. Gila, aura ya. Wow. Langsung kepotong ya. Jadi secara kemampuan Sakamoto masih ada dong. Jarang merokok. Dalam merokok. Enggak, itu emang di daerah yang nggak boleh merokok intinya. Apa tahu aturan? Gak ada orang kayaknya emang terlalu ini aja sih sebenarnya. Padahal itu udah jadi bawa-bawa biasa aja gitu. Gila jadi sangat diandalkan di masyarakat ya. What? Oichi.
Gila ini permasalahan apa ini ya? Enggak maksud gue kayak kasih makan anak pun juga perlu bantuan Sakamoto. なるほど。正体を隠してうまく町に溶け込んでいるようですね。ただ、坂本さん、僕から見ると今のあなたは実に滑稽ですがね。また来ます。Yeah. 5年ぶりに会ったな、坂本さん。あんなに良くなってしまって。でも、やっぱかっけ Iya, tetap seneng ya. えな。やっぱ太っててもオーラが違う。 Ura. 一回一緒に働きて。 Gila tuh mobil lompat-lompat ya. Ya kan dia masih kerja ya, ada bosnya, oke. 説得できたのか。いえ、それが。じゃあ殺したのか。ボス。どうしてもやらないとダメなんすか？ Oh, dia disuruh ngebunuh Sakamoto. すげえ太っててほっといても別に問題は。シン。組織を勝手に抜けたやつは撃ち殺すのが決まりだろう。 Oke. 坂本はルールを破った。だから生かしちゃおけねえ。それにな、シン。おめえがやんなくても代わりはいくらでもいるんだ。ごちゃごちゃ言ってとてめえも殺す。 Jadi dia tuh pengen ngebunuh si Sakamoto karena kan dia udah keluar dari perusahaan keluar dari organisasi ya. Berarti istilahnya nanti plotnya itu mungkin bakal kayak mirip-mirip kayak ini ya. Kayak kalau dibilang kayak John Wick sih enggak juga karena kan John Wick kan literally pengen balas dendam kan. Kalau di sini kayak emang orang-orang itu pengen nyari Sakamoto aja mungkin. Kayak ini kayak Kimi Wamate. Ya nggak sih? Kimi Wameido. Ore ga yaranakute mo dareka ga yaru. Sore nara issou. Ore ga kono te de. Oke. ねえねえ、これ何のうんこかな。バッチリ。 Gila sih muda banget ya anaknya Sakamoto ya. 昨日のしんくん Cewek. だっけ。また来てくれたの？見て見て。これ宇宙人のうんこじゃね。悪いな、キッズ。戦争の時間なんだ。 Gila dia langsung apa begitu. Lebih kayak ngamanin diri dulu gitu ya. Tapi si istrinya tahu nggak ya kalau Sakamoto itu assassin? Mantan assassin. Tersangka perampokan masih buron. Cocok ya sama ini kayak mau ngerampok ya. どうも、坂本さん。 Udah kayak ada arsirannya gitu こ coy の町を離れることに。 bayangannya. その前に挨拶を。思いました。 Gila peluru pakai Gila dibelokin anjing. 雨で起動。 Pakai permen itu. Oh ngilang. Dari itu. ダメだ。思考が読めない。 Oh sengaja narik perhatian. どこだ。 Gila dia pakai alat-alat biasa loh anjing. Ngeri. Buset. Kuesus. ひとまず体勢を。 Gila. Oh ya KPI pas masa muda ya. Tetap powernya tetap ada coy meskipun dia
bawa bapak tetap ya. Jadi kayak bawa bapak tapi ya tetap GG. Oke. もうすぐご飯よ。お手伝いして。目覚めた。あら、よかったよかった。お頂点の2階よ。 Lantai 2. Maksud gue nggak istrinya tahu nggak sih kalau dia itu assassin, mantan assassin? お米は大盛り？特盛り？ Gue yakin udah sudah tahu 大盛 sih. り？ Mega Mori. いただきます。なんでこんなことに。 Santai sekali ya. まさか毒が。毒の訓練なら死ぬほど。 Enak rasanya. Wah. Iya. Lebih menusuk dibandingkan racun. 昔のあなたと同じ反応してる。パパと一緒。なんだこの感情。これまでの仕事では味わったことのない。そうか。坂本さんがこのなんてことない日常を Momen sederhana. Wah, dan 殺し合おう。坂本さん、俺ごちそうさまでした。 kalau ini datang lagi aja. やっぱかなわねえな、坂本さんには。 Gak baca retired gitu loh. Ya tapi gimana? Pasti dia diincer dong. Karena dia gagal. Ya gimana nih si Shin? Tapi selamatin sama Sakamoto kali. Yang di opening kan ini? ボス、なんだ、言い訳なら聞く気はねえぞ。坂本さんを見逃してくれませんか。まさかなぜだ、なぜ坂本をかばう。今のあの人には帰るところがあるんです。坂本はこの世界のルールを破った。責任を放棄したんだ。 Ya, gue yakin kayak Sakamoto pun juga sebenarnya sadar sih bahwa kalau dia ninggalin apa? Gila Shin. 憧れの人に銃口を向けちまった。俺なりのけじめです。いいだろう。てめえが死んだら坂本は生かしておいてやる。くだらねえ。 Iya, kan dia bisa baca pikiran kan, Esper. Oh, dia nggak kasih tahu ya? Yang tahu cuma yang dia kasih tahu ke Sakamoto doang. Ah, dia dengerin dari ini alat apa? Sadap kali. Gila, ada ruangan rahasia ternyata. Mengerikan. Full gear coy, let's go. Damn. Buset, tuh semua alat ada anjing. Sampai apa sih bahasanya? Itu kejut listrik gitu kan? Atau peluru besi? Ya kebaca pikirannya. Oke. Jangan mau pakai bazooka lo anjing. Ngebunuh satu orang ya. Gila Shin GG juga lo berarti. Enggak, kok bisa ada kekuatan Esper ya di sini ya? Berarti kayak ada something supernatural juga kah? Gue pikir Esper itu kayak
nickname gitu, tapi dia benar-benar bisa baca pikiran anjir. Peluru tinggal 1 Glock anjing. Gimana nih? 強行突破するしかね Ya Sakamoto pasti datang dalam hati deh ya. Gila. Kita lihat pose. Aduh, kena kaki. Wow. Ya kan listrik kan? Sakamoto-san. 坂本殺せ Oke. Maksud gua urgensi mereka untuk keburu Sakamoto tuh apa gitu? Karena kan maksud gua kan ya lu tetap gak bisa gitu, lu malah apa bahasanya malah bikin ditangkap pakai sumpit aja gelo. Oke. Oke. Dilempar ke sampah. Oke, gila gila. Dia tuh setiap dia jalan itu lantai hancur loh anjing. Wah, gelo juga. Wow, pisau. Ya tetap ya, misal ngindarin peluru itu tetap luar biasa sih. Oke. すげえこれが伝説の殺し屋坂本太郎 Gila, tangan tetap berotot ya. 坂本さんなぜ Ya maksudnya dia punya full gear di rumah ya, berarti dia nggak ninggalin sama sekali karena kan dia tahu bahwa ya pasti bakal tetap diincer gitu. Ah, dikasih pelacak. まさか昨日のうちに油断も隙もねえ坂本さん俺決めてたんですたとえどうなっても今日であの町を出ようかと Nih gue kasih lo kerja dah ya kan. Shit. Gila dikasih pekerjaan lo. 800円残業手当はなあり Gila dapat karyawan baru ya. 坂本さん隣でラーメン食うのやめてもらっていいですかこのシャツ新品なんすよもうラーメンの在庫もあんまりあらしんくん似合ってるねそうっすか Oh tapi dia cocok sih. Soalnya kan dia bisa baca pikiran. Ah. これさ Iya kemampuan expertnya guna sih. Damn. Mungkin Sakamoto tahu itu kayak guna deh buat perusahaan. 遊ぼうぜ仕事終わったらなそれって楽しいああまだよくわかんねえけどまあ前の仕事よりはな前は何の仕事 Dia misalnya kayak berhenti juga kali ya. 殺す Oh bener berarti belum nggak tahu. Iya kayak nggak tahu ya. Iya coy. Dia bilang rahasiain kan dia. Kayaknya berarti keluarga dia pun nggak tahu itu keluarga Sakamoto. Kalau dia itu assassin. Oke. Ending dulu ya. Tapi yang jadi pas itu sih, maksud gue kayak berarti istrinya sama situ nggak tahu coy. Dia nggak tahu sama sekali dia tuh kalau dia itu adalah assassin. Mungkin nanti bakal ada momen di mana ketahuan ya, cuma masih lama kali.
Oh, jadi kayak bakal ada trio gitu kali ya. Oh, dia kayak sniper gitu, oke. Ya. Ya, tadi untuk episode pertama ya dari Sakamoto Days. Ya, tadi untuk episode pertama ya dari Sakamoto Days. Jadi episode pertama yang bagus kalau menurut gua. Jadi ya apa mungkin pertama-tama kita ngebahas dulu ya dari opening sama endingnya. Jadi untuk opening sama endingnya lagunya menurut gua oke. Lagunya si Foundy untuk opening enak ya, Sakamoto Days. Itu cukup ikonik. Sama-sama lagu endingnya ya tipikal lagu ending. Yang dimana memang lagunya agak chill ya, cukup bagus untuk lagu ending. Tapi memang untuk bagian apakah gua bakal sering ngulang lagunya atau kayak gimana gua nggak tahu. Untuk masalah visual, untuk bagian ending sendiri ya, kita sebelum ngebahas opening, untuk bagian visual sendiri, untuk bagian ending menurut gue ya tipikal slideshow gitu. Jadi kayak nunjukin kata-kata terpenting ya, pokoknya ending yang chill aja lah istilahnya gitu. Nah, tapi kita bakal ngebahas sedikit terkait dengan openingnya ya, dimana ini ternyata menimbulkan beberapa kontroversial khususnya untuk di internet ya, bahwa banyak orang bilang bahwa mereka khawatir sama animenya Sakamoto karena openingnya ini, dimana katanya secara animasi atau secara visual katanya kemarin itu katanya jelek. Jadi katanya animenya bisa jadi jelek juga gitu. Cuma bisa dibilang kan gue kayak nggak tahu ya, karena kan gue belum lihat openingnya, gue nunggu ketika episode itu tayang gitu, karena kan gue sekalian reaction openingnya juga. Tapi kalau dari apa yang gue lihat, sepertinya gue ngerti sih kenapa akhirnya orang bilang seperti itu, karena memang openingnya ini tidak seperti kayak opening anime shonen yang lain. Kita kenapa gue harus ngebandingin sama yang lain, karena ya ini adalah salah satu IP terkenal juga dari manga Shonen Jump. Jadi maksud gue, lo bisa lihat dari beberapa anime Shonen Jump yang lain, secara opening sendiri itu memang mayoritas opening itu pada bagus-bagus gitu. Seenggaknya punya kayak semacam keunikan atau punya kayak semacam opening yang secara secara visual, secara animasi itu bagus gitu. Kayak misalkan yang shonen ya secara general, bukan Shonen Jump doang, bukan Shueisha doang, kayak misalkan kayak Kaiju 8 openingnya oke kan. Tanya meskipun baik lagi ya, dia secara visual kan banyak banget 3D, tapi kan ikonik gitu, kayak ada perbedaan. Terus kayak misalkan dari sisinya Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, atau misalkan itu semua opening itu pada bagus-bagus. Tapi kalau di sini, kalau misalkan lo lihat kayak misalkan pergerakan di shot ini aja lah, kalau misalkan lo puter shot ini, itu gambarnya tuh cuma kayak kanan kiri. Saya kira kayak misalkan lu ngelihat dari bagian ini kebanyakan still kamera dan lain-lainnya. Dan pas bagian animasinya, pas bagian hooknya pun juga akhirnya juga bukan suatu hal yang wah juga gitu loh. Jadi kayak ya memang gua ngerti sih kenapa akhirnya orang pada khawatir terkait dengan animenya dengan melihat dari openingnya sendiri. Gua ngerti lah. Cuma ya bisa dibilang apakah ini menggambarkan anime sendiri, gua nggak tahu. Karena kalau misalnya kita ngeliat dari satu episode ini aja, menurut gua ya cukup decent untuk sebuah anime ya. Maksud gua, lu bisa lihat dari bagaimana mereka menggambar pistolnya, menggambar setiap scene-nya, yang dimana memang jelas bukan Sakuga banget ya, tapi lu bisa lihat ya di sini tuh emang stylenya mereka itu yang style yang dipilih ya untuk Sakamoto Days itu adalah yang seperti ini gitu. Ini ngingetin gua entah kenapa sama ya anime-anime inilah. Mungkin karena gini ya, mungkin orang-orang yang udah baca manga Sakamoto Days mungkin akhirnya udah sampai ke cerita di mana ceritanya itu kan cukup dark ya. Jadi kan namanya tipikal assassin yang dimana tadi bakal banyak action dan jedar-jeder gitu, dan karena hitam putih jadi secara vibes pasti kan kelihatan lebih dark gitu. Tapi di sini ya emang secara konsep lu bisa lihat dari episode 1, lihat aja gambar ini gitu. Maksud gua ya Blossom juga meskipun ada something berhubungan sama assassin, tapi intinya adalah ya hidup damai bersama keluarga kan, intinya kayak gitu. Jadi sebenarnya style ini tuh kalau mood gue emang lumayan cocok lah untuk Sakamoto Days. Makanya gue nggak masalah sama sekali sama secara visual maupun secara animasi ya.
belanya gitu. Jadi menurut gua secara kayak misalkan outline yang cukup tebel dan lain-lainnya ini bisa dibilang menurut gua udah cukup bagus. Jadi kayak ngingetin gua sama anime apa ya? Kayak Mob Psycho tapi gak kayak Mob Psycho juga sih. Jadi ya menurut gua udah cukup oke lah. Mungkin kayak Undead Unluck gak sih? Ya gak sih kayak Undead Unluck? Undead Unluck itu BTW secara animasi tuh bukan yang gimana-gimana ya. Kalau misalkan nonton Undead Unluck itu kan anime shonen jump juga. Tapi dia secara animasi tuh memang tidak terlalu sakuga banget, tapi tetap bagus. Makanya mungkin ini akhirnya yang menjadi salah satu hal yang kekhawatiran orang-orang ya, dimana Sakamoto Days ini kan adalah salah satu anime yang cukup salah satu manga atau IP yang cukup terkenal, dan akhirnya banyak orang yang mengkhawatirkan bagaimana adaptasinya. Menurut gua mungkin karena secara banyak ya IP terkenal anime shonen itu punya animasi yang bagus. Nah, mereka pada takut nih, apalagi dengan openingnya seperti itu kan. Tapi kayaknya untuk episode 1 sendiri cukup decent lah. Maksud gua nggak jelek-jelek amat, dan gua nggak tahu internet nanti bakal kayak gimana menanggapinya. Tapi kalau menurut gua ini bagus sih. Menurut gua tetap anime yang proper dengan style yang juga unik juga, dan menurut gue emang cocok sama Sakamoto Days. Cuma ya baik lagi, gue nggak tahu, karena kan gue kalau baca manganya pasti bakal ada pendapat-pendapat yang berbeda dari para pembaca manga gitu terhadap animenya yang jelas. Tapi untuk gue sebagai anime only, ini bener-bener bagus untuk secara adaptasi ya, sekilas gitu. Tapi untuk masalah opening, gue ngerti kenapa orang pada khawatir, karena openingnya sendiri tuh emang secara visually dan animasi memang bukan kayak misalkan opening itu mereka pada all out di opening, baru di anime kan kesannya kayak biasa aja gitu. Tapi di sini mereka kayak malah biasa sekali di opening. Makanya orang membicarakan hal ini malah mereka jadi pada takut, karena di opening aja begini apalagi di animenya gitu. Nah itu kan menjadi suatu ketakutan kan ya. Kayak biasa opening itu kayak jadi kayak wajah dari animenya. Makanya visualnya pada dicakepin. Salah satu yang paling cakep di musim ini itu adalah Kusuriya no Hitorigoto season kedua. Openingnya itu cakep banget. Dan yang lainnya tuh misalkan kayak yang paling gue inget ya secara visual itu Shangri-La season 2 OP2 tuh itu bagus juga secara visual, dan editing animasi pun juga bagus. Makanya itu semua penggambaran opening itu biasanya ya orang lihat itu seperti itu, dan tiba-tiba kita ngeliat opening yang ya biasa aja kayak gini jadi cukup mengagetkan sih ya. Gue ngerti sih kenapa orang pada khawatir ya. Cuma untuk episode pertama menurut gue udah cukup oke. Bisa dibilang ada style-style itu kayak di setiap bayangannya itu kayak ada arsirannya gitu loh. Jadi kayak ada semacam keunikan sendiri. Ini satu hal yang akhirnya gue jadi kayak suka aja gitu. Tapi kalau misalnya lu sih kan ada kayak gambar-gambar cahaya gitu kan, cahaya dari atas. Nah mungkin ini gue nggak tahu apakah ini memang pilihan directionnya atau kayak gimana. Lu bisa lihat tuh dari bagian atasnya itu banyak kayak cahaya dari langit tuh kayak diturun ke bawah. Mungkin emang pengen pakai kayak style manga gitu kan atau kayak gimana. Bahkan di dalam ruangannya pun juga kelihatan gitu. Tuh lihat tuh, di dalam ruangannya pun juga kayak ada garis-garis cahaya gitu loh. Dan gue nggak tahu nih apakah emang ini pilihan direction atau kayak gimana. Cuma mungkin emang ini supaya bisa memperlihatkan kayak komik banget mungkin. Nah, tapi gue nggak tahu apakah para pembaca manga pada menerima atau tidak. Tapi ya kalau gue sebagai penonton, mood gue bagus banget. Dan secara konsep cerita ya, mood gue Sakamoto Days ini juga lumayan menarik, karena akhirnya kita punya anime shonen lagi yang tidak tentang monster ya. Gue udah ngomong berkali-kali dari pas gue review Dandadan, bahkan meskipun gue bilang Dandadan itu bagus banget, tapi gue nggak bisa bohong pak, maksud gue secara konsep meta shonen sekarang itu kebanyakan ngelawan monster. Why? Temukanlah meta lain gitu. Ya maksud gue Sakamoto di sini harusnya bisa menjadi pembawa meta baru, karena meta monster itu udah banyak banget dari zamannya Kimetsu no Yaiba, Attack on Titan bahkan atau shonen juga kan ya. Terus dari Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Hell's Paradise, Kaiju 8 sampai akhirnya Dandadan kemarin. Maksud gue banyak banget shonen dari Bleach bahkan dari dulu gitu. Jadi masa monster terus gitu yang dilawan itu. Maksud gue carilah mungkin kalau emang ada mau konsep cerita ya mungkin kayak Sakamoto Days ini, dan mungkin nanti Kagurabachi kan juga secara konsep katanya bukan monster kan ya, kalau nggak salah kayak agent begini juga gitu. Jadi maksud gue mungkin meta baru nanti yang pengen dibawa adalah meta agent. Semoga aja ya, tapi ya gue nggak tahu, pasti meta agent bakal menjadi Spy Family juga agent, terus Nishio no Sakura Family agent juga, Sakamoto Days agent, Kagurabachi agent, apalagi maksud gue kayaknya agent bakal jadi meta baru tuh, nggak tahu juga sih ya. Tapi ya menurut gue secara konsep ini kayak semacam suatu hal yang cukup
apa ya, fresh lah untuk cerita shonen yang kebanyakan yang terkenal itu biasanya temanya itu monster, lawan monster gitu. Creature jahat lah istilahnya. Tapi di sini pakai agent, dan di sini Sakamoto itu mirip-mirip seperti John Wick ya. Yang dimana dia itu adalah orang yang dia itu adalah orang yang berkecimpung di dunia gelap, di dunia underground assassin. Nah, akhirnya dia pensiun karena dia nikah sama istrinya, cuy, jatuh cinta sama istrinya yang sekarang, dan akhirnya mereka nikah dan dia berhenti. Padahal itu adalah salah satu pembunuh bayaran paling ditakuti lah. Dan ya bisa bilang sekarang dia jadi bapak berkumis gitu, gendut juga, jadi lucu ya. Jadi istilahnya konsepnya menarik, mirip-mirip kayak John Wick tapi nggak segelap John Wick ya, karena kan John Wick itu kita ngeliat bahwa dia tuh udah ditinggal sama istrinya, terus akhirnya dia akhirnya dibawa kembali sama underground itu karena ya anjing pemberian istrinya itu meninggal, karena akhirnya dia pengen balas dendam cuma gara-gara anjing sama mobilnya waktu itu, dan udah cerita John Wick berjalan. Akhirnya John Wick gak bisa keluar lagi tuh dari dunia itu kan sampai sekarang gitu. Nah, makanya di sini Sakamoto ini kayak yang lebih moderatnya dikit. Jadi kayak yang lebih si Sakamoto itu kayak masih punya keluarga. Terus akhirnya di sini pun juga si istrinya pun juga nggak tahu ya tentang pekerjaan sebelumnya daripada si Sakamoto, yang dimana ya mantan assassin itu. Jadi kayaknya si istrinya nggak tahu. Nah, itu digambarkan tadi dari yang adegan di akhir ya, yang dimana si ini tuh diancam sama si Sakamoto bahwa pekerjaannya itu bisa dibilang ya mendingan yang sekarang dibandingkan yang lama. Terus pekerjaanmu apa? Dia langsung ngasih ancaman ke Sakamoto. Jadi emang jelas bahwa Sakamoto itu gak nge-reveal pekerjaan mereka sebelumnya. Dan gue sih yakinnya karena ya jelas ya, karena mungkin takut membahayakan mereka, takut mereka khawatir atau kayak gimana gitu. Mungkin itu masuk akal. Karena gue pikir awalnya kalau kita ngelihat kayak gini loh, waktu pas mereka berantem ya, si Sakamoto sama si Shin ini kan maksudnya kan tempatnya hancur ya, kena tendang coy sama Sakamoto dan semua tempatnya pada hancur. Maksud gua ini kan pasti perlu dirapihkan ya. Jadi gue pikir ya awalnya si istrinya itu udah tahu, makanya akhirnya mereka kayak santai-santai aja kan setelah mereka makan-makan gitu. Jadi gue pikir kayak udah santai-santai, damai, jaya gitu kan. Tapi ternyata kayaknya istrinya pun juga nggak tahu kayaknya sama anaknya gitu. Jadi cuma sekarang yang tahu pekerjaan mereka itu cuma Shin sama Sakamoto doang. Menarik sih. Tapi ya itu tadi, melindungi momen-momen keseharian yang sederhana. Ini bisa bilang ya satu hal yang gue penasaran nanti ke depannya ketika mereka mulai serius secara cerita. Gue nggak tahu ya apa yang bakal melibatkan Sakamoto dengan underground world lagi istilahnya. Apakah mungkin dia harus melindungi keluarganya atau kayak gimana gitu. Yang jelas itu ya alasannya. Cuma maksud gue, apakah nanti bakal ada orang-orang yang mengincar Sakamoto? Tapi kan Sakamoto kan bisa dibilang udah keluar. Jadi kayak ya udah gitu. Mungkin emang seperti kayak di John Wick, bahwa ya sekali lu masuk lu nggak bisa keluar lagi. Waktu itu kan John Wick kan disebutin bahwa dia tuh beruntung kan, dia keluar dari underground. Nah mungkin Sakamoto pun juga sebenarnya bisa dibilang nggak bisa keluar juga dari underworld, dunia bawah tanah itu, dunia assassin itu udah dia itu nggak bisa keluar. Cuma ya mungkin dia masih tetap berusaha tinggal sama keluarga kecilnya dia. Nah, ini akhirnya ngebuat gue jadi penasaran gitu ke depannya cerita itu bakal kayak gimana. Apakah Sakamoto bakal diincar atau Sakamoto akhirnya nanti bisa diincar itu kenapa, itu jadi pertanyaan juga. Soalnya kan soalnya secara ini dia tuh cuma oke lah, dia adalah pembunuh terhebat kan, tapi kan udah selesai, udah pensiun, udah retired, nggak kerja lagi. Jadi kayak kalau misalkan orang-orang di underworld kayak ngelihat Sakamoto kayak ya udah sih, dia udah santai gitu kan. Kalau lu ngelibatin dia lu malah dead, ya mendingan biarin aja nggak sih gitu loh. Jadi maksud gua plot apa yang bisa memaksa orang mau menyerang Sakamoto, itu aja sih yang gue penasaran. Mungkin nanti bakal mirip-mirip kayak mirip kayak si Yuki ya, yang dari Kimi wa Maid itu kan juga mirip-mirip kayak gini juga, yang dimana konsepnya itu pengen melindungi kehidupan kecil ya yang mereka alami sekarang. Tapi itu yang ngebuat gue cukup penasaran sih, nanti apakah bakal seperti itu atau mungkin bakal lebih berat lagi. Kalau si yang di Kimi wa Maid kan bisa bilang itu masih untuk sekarang ya, itu masih moderat banget, masih chill banget lah secara plot. Nah, gua nggak tahu Sakamoto di sini kan pasti jelas ya, pasti bakal banyak actionnya juga. Itu yang gua penasaran, itu istilahnya nanti orang-orang ngincer Sakamoto tuh kenapa alasan ya. Itu aja sih. Ya itu aja untuk episode ke
pertama ya, episode pertama dari Sakamoto Days. Bagus kalau menurut gue. Jadi guys, jangan lupa untuk comment, subscribe, nyalakan juga notification. Jumpa di episode kedua kayak gitu guys. Terima kasih. Bye.